mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kita semua pasti pernah mendengar nama Edward Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama samarannya Multatuli, dengan novel karangannya semasa memegang jabatan pemerintahan, yaitu Max Havelaar, yang menceritakan berbagai macam pengalamannya di Timur Jauh. Dan kalau sudah membahas Max Havelaar, nama Saijah dan Adinda tidak mungkin tidak disebutkan. Kisah Saijah dan Adinda adalah salah satu dari sekumpulan cerita di novel Max Havelaar, tepatnya di bab 17, tentang sepasang kekasih di masa ketidakadilan kebijakan sistem tanam paksa. Berlatar di Banten, Kampung Badur pada zaman penjajahan Belanda, kisah Saijah dan Adinda langsung diawali oleh tindak ketidakadilan. Kerbau milik ayah Saijah dirampas oleh kepala distrik Parangpujang. Saking sedihnya ayah Saijah, beliau sampai tidak bicara sepatah kata pun, sampai berhari-hari lamanya. Ayah Saijah pula sangat khawatir dengan nasib keluarganya, karena stok beras lama-kelamaan berkurang. Kalau begini terus, mau makan apa mereka? Lalu dengan berat hati, beliau menjual keris pusaka warisan ayahnya yang laku sebanyak 24 gulden, yang beliau belikan kerbau lagi. Saijah kecil yang waktu itu masih berumur 7 tahun, langsung bersahabat baik dengan kerbau baru ayahnya. Dia ajak kerbau itu bermain dan berkeliling kampung. Namun, 2 tahun kemudian, kerbau kesayangannya dirampas lagi oleh kepala distrik Parangpujang. Betapa sedihnya Saijah ketika mendengar nasib kerbaunya itu. Hingga ia tidak dapat makan, sebab kerongkongannya terasa sempit jika menelan. Ayah Saijah yang sudah miskin sekali mau tak mau harus membeli kerbau lagi, dengan menjual 2 pengait kelambu pusaka mertuanya yang laku 18 gulden. Setelah 3 tahun, kerbau ketiga lagi-lagi dirampas dari ayah Saijah. Ibu Saijah yang sudah merawat kerbau itu dengan penuh kasih sayang, meninggal dunia karena duka cita yang sangat mendalam. Tak kuasa menerima tekanan yang amat besar, ayah Saijah pun pergi meninggalkan kampung ketika Saijah berumur 12 tahun dan tak pernah kembali lagi. Saijah yang sudah 15 tahun berencana merantau ke Batavia untuk bekerja. Ia berniat mengumpulkan uang untuk melamar Adinda, sahabat masa kecilnya, kelak. Saijah pun berjanji di bawah pohon ketapang bahwa ia akan kembali setelah 36 bulan purnama untuk melamar Adinda. Sesampainya di Batavia, ia langsung mendapat pekerjaan sebagai pengurus kuda dan pelayan seorang Belanda. Ia bekerja dengan sangat baik, sikapnya sopan dan ramah. Tuannya senang akan hal ini, sehingga ia cepat diangkat menjadi jongos. 3 tahun kemudian, Saijah teringat akan janjinya kepada Adinda. Ia mengundurkan diri kepada tuannya dan pulang ke Kampung Badur untuk menepati janjinya. Sepulangnya di Kampung Badur, Saijah segera bergegas menuju pohon ketapang tempat ia mengikrarkan janjinya. Namun sayang, ia tak menemukan Adinda di sana. Merasa kecewa, ia pun menuju ke rumah Adinda. Namun anehnya, ia tidak menemukan rumahnya. Saijah mendengar kabar bahwa ibu Adinda meninggal karena sedih memikirkan kerbaunya yang dirampas kepala distrik Parangpujang, nasib yang sama seperti ibunya. Sementara Adinda bersama ayahnya membawa adik-adiknya pergi ke Lampung untuk melawan tentara Belanda. Mendengar kabar itu, Saijah pun pergi mencari mereka. Ia sampai bergabung dengan kelompok pemberontak demi menemukan Adinda. Ketika kelompok pemberontak dikalahkan oleh pasukan Belanda, Saijah menggembara di dalam reruntuhan desa hasil rebutan pasukan Belanda, dengan harapan bisa bertemu Adinda di antara puing-puing peperangan. Saijah akhirnya menemukan Adinda, namun naas, tidak sesuai harapannya.
Ditemukannya jasad Adinda yang penuh luka tusukan bayonet dan tanpa busana, teraniaya dengan cara yang mengerikan. Di momen mencekam itu, Saija dikuasai amarah dan keputusasaan. Ia menggenggam bayonet yang tersungkur di tanah, menerjang ke arah tentara-tentara Belanda, lalu menikam dada tentara Belanda. Namun, Saija harus mengorbankan nyawanya ketika gagang bayonet milik tentara Belanda menghujam dadanya. Di bawah pohon ketapang, sebuah janji diikrarkan dengan harapan yang tulus. Namun, di dunia yang dikuasai oleh ketidakadilan, cinta seringkali menjadi korban pertama. Saija dan Adinda kehilangan segalanya, orang tua, harta berupa kerbau-kerbau mereka, hingga nyawa mereka sendiri. Perjalanan Saija dari Kampung Badur hingga ke reruntuhan perang di Lampung menjadi saksi bisu bahwa kemerdekaan dan keadilan adalah sesuatu yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kisah mereka akan selalu diingat sebagai potret luka bangsa yang tak akan pernah kering oleh waktu.